Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alimtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid, ya, dan kita telah menyelesaikan Kitabul Ilmi. Beberapa pembahasan seputar ilmu yang terdiri dari 12 pelajaran. Dan insyaallah kita akan mulai memasuki pembahasan tentang tauhid. Akan tetapi, sebelum kita membahas kandungan dari kitab Qawaid, Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaidah yang paling mendasar di dalam memahami tauhid dan syirik, akan ada pengantar kajian tauhid yang kita beri tajuk keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Iya, ini adalah majelis kita yang keempat dan ini adalah bagian pertama dari pengantar kajian tauhid. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia bukanlah untuk sesuatu yang sia-sia, bukan pula untuk permainan belaka, bukan juga untuk tujuan yang rendah. Bahkan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya, agar manusia itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dengan menegakkan ketaatan kepadanya. Maksudnya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Dan para ulama mengatakan makna liya'budun ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku di dalam peribadahannya kepadaku. Karena sebuah ibadah itu disebut sebagai ibadah dan diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibangun di atas tauhid, ya. Maka makna dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah agar mereka menegakkan tauhidnya di dalam peribadahannya kepadaku. Iya. Maka pada dasarnya manusia itu tidak memiliki kewajiban apapun kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah mengatakan padahal mereka anak manusia itu tidak diperintah, tidak diberi kewajiban kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama seluruhnya hanya untuknya, ya. Kewajiban anak manusia hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, itu saja. Ya. Juga agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, ya. Dinu al-hanifah, agama yang lurus, agama yang tegak di atas tauhid, agama yang bebas dari seluruh bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kewajiban manusia yang terbesar terhadap Allah Azza wa Jalla adalah tauhid, ya. Kewajiban manusia, kewajiban kita yang terbesar terhadap Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa mereka yang terbesar
Dosa kita yang terbesar, dosa anak manusia yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Ya. Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ya. Hal teragung yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada seluruh makhluknya adalah tauhid. Perintah Allah yang terbesar kepada para makhluknya adalah tauhid. Apa itu? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Kemudian kebalikannya, wa a'dhamu ma naha anhu, dan hal terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah asyirku, adalah kesyirikan, wa huwa da'watu ghairi ma'hu, yaitu berdoa, yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Iya. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung dua hal sekaligus, yaitu perintah dan larangan. Perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berbuat kesyirikan. Ya, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah disebutkan ibadah itu adalah tauhid dan tauhid adalah ibadah. Karena sebuah ibadah disebut ibadah dan diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala jika tegak di atas tauhid. Berarti ayat ini mengandung perintah dan larangan. Perintah untuk menegakkan tauhid di dalam peribadahan kepada Allah dan larangan untuk berbuat kesyirikan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, khalaqallahul khalqa liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk adalah untuk beribadah kepadanya dengan mentauhidkannya. Ya. Jadi beliau di sini menjelaskan bahwasanya tujuan penciptaan seluruh makhluk, apapun itu makhluknya, tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam surah Ad-Dhariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwasanya tujuan dari penciptaan jin dan manusia lah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana korelasi antara ayat tadi dengan perkataan Syekh di sini? Sebenarnya yang diciptakan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah itu seluruh makhluk atau jin dan manusia saja. Jawabannya seluruh makhluk. Seluruh makhluk tanpa terkecuali itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahannya. Hanya saja di dalam surah Ad-Dhariyat ayat yang ke-56 tadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyinggung jin dan manusia. Sebabnya kenapa? Karena hanya bangsa jin dan manusia sajalah yang berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan, melenceng dari tujuan penciptaannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepadanya. Hanya bangsa jin dan manusia saja yang melenceng dari tujuan penciptaannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bangsa jin dan manusia saja yang sebagian mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Adapun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selain dari bangsa jin dan manusia, mulai dari malaikat, hewan-hewan, kemudian jamadat. Jamadat itu benda-benda mati seperti langit, gunung, sungai, lautan dan yang lainnya. Mereka itu tidak ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ada pada asal penciptaannya.
ya, berada di atas fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang ke-56 dari surah Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahidun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, sebabnya karena dua bangsa ini saja, jin dan manusia, ya, sebagian mereka ada yang terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, mereka tetap tegak di atas fitrahnya. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hayya lahum yu'inuhum 'alaiha birizqihi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk mereka, ya, segala sesuatunya dari rizkinya agar mereka bisa mewujudkan tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita statusnya adalah sarana, inventaris agar kita bisa menegakkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, seluruh bentuk kenikmatan yang paling besarnya sampai yang paling kecilnya, apabila dia dipakai untuk selain hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah bentuk penyelewengan, bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rizki yang Allah rezekikan kepada kita statusnya adalah sarana, ya, yang hanya boleh digunakan untuk menegakkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memakai rizki yang Allah telah berikan kepadanya untuk selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, telah korupsi terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mengabadikan doa Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengabadikan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika menjelaskan makna dari doa Nabi Ibrahim ini yang diibadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wa man ya'manu bala bada Ibrahim. Siapakah yang layak, siapakah yang pantas untuk merasa aman dari bala, dari musibah. Dan musibah yang masuk di sini adalah fitnah kesyirikan, memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim. Maknanya kalau Nabi Ibrahim saja, ya, yang mana Nabi Ibrahim ini adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil menjadikan khalil, kekasih dari kalangan anak manusia kecuali dua orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu artinya Nabi Ibrahim adalah manusia terbaik setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kalau Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, manusia terbaik kedua setelah Nabi kita, beliau itu tidak merasa aman dari fitnah kesyirikan, tidak merasa aman, ya, dan selalu khawatir kalau dia terjerumus di dalam kesyirikan, apalagi selain daripada beliau dari kalangan para nabi dan rasul. Apalagi kita, lebih tidak pantas lagi untuk merasa aman terjerumus di dalam kesyirikan, di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu artinya bahwasannya kalau Nabi Ibrahim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kesyirikan, maka kita juga lebih pantas lagi untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dari fitnah kesyirikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, di dalam kitab sahihnya membuat suatu bab yang beliau beri judul bab khauful mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Ya, bab kekhawatiran seorang mukmin, orang yang beriman, ya, dari perbuatan yang dapat menggugurkan pahala amalannya tanpa dia sadari. Ya. Dan yang dapat menggugurkan pahala amalan itu adalah kesyirikan. Maksudnya ini adalah bab, ya, yang beliau buat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis tentang wajibnya seorang mukmin itu merasa khawatir terfitnah dengan kesyirikan, terjerumus di dalam kesyirikan yang berpotensi membatalkan pahala amalannya. Nah, kemudian beliau rahimahullah menukil perkataan seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, yang beliau bercerita bahwasanya beliau sempat bertemu dengan 30 orang dari sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sempat bertemu dengan 30 orang dari sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Adraktu salasina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Aku sempat bertemu dengan 30 orang sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Seluruhnya ke-30 orang tersebut tanpa terkecuali mereka itu khawatir kalau terjangkiti penyakit nifak, penyakit kemunafikan, ya. Khawatir kalau terjangkiti penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqulu annahu ala imani Jibril wa Mikail. Dan tak seorang pun di antara mereka, ya, yang mengatakan bahwasanya iman mereka itu seperti imannya Jibril dan imannya Mikail. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asar yang mulia ini, perkataan beliau, ya, Ibnu Abi Mulaikah ini merupakan bantahan, ya, merupakan bantahan terhadap paham Murji'ah, dan, ya, paham Murji'ah yang mana orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu mujarradut tasdik. Ya, iman itu semata-mata urusan pembenaran di dalam hati dan tidak ada kaitannya dengan amalan. Amal soleh menurut mereka tidak menambah keimanan. Kemudian kebalikannya, dosa menurut mereka tidak mengurangi keimanan. Kenapa? Karena iman itu semata-mata tasdik, pembenaran di dalam hati terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Tidak ada kaitannya dengan amalan. Ya, dan ini termasuk pemikiran atau akidah yang sangat rusak. Bahkan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena amalan itu menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah bagian daripada iman. Ya, berbeda dengan orang Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari wilayah keimanan, sehingga mereka mengatakan kalau iman mereka itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar, sama dengan imannya Jibril dan Mikail, sama dengan imannya Muhammad dan Ibrahim, wa iyadzubillah. Ini adalah akidah yang rusak. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang imam dari generasi tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ma khafahu illa mu'minun wa ma amanahu illa munafikun." Tidak ada yang khawatir terjatuh di dalam kemunafikan kecuali orang yang benar-benar beriman. Ya, tidak ada yang khawatir terjatuh di dalam kemunafikan kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Wa ma amanahu illa munafikun, dan tidak ada orang yang merasa aman terjatuh di dalam kemunafikan kecuali memang dia seorang munafik. Dia memang munafik yang sesungguhnya. Wa iyadzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling ku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya. Nabi mengkhawatirkan umat ini akan terjatuh di dalam kesyirikan. Dan syirik yang paling beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik kecil. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa masyirku al-asgharu?" Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Qal ar-riya. Nabi SAW mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Ya, maknanya apa? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya syirik itu adalah bahaya laten. Ya, bahaya yang senantiasa mengintai kaum muslimin. Yang kaum muslimin wajib untuk merasa khawatir terjatuh di dalam kesyirikan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa aman, ya, aman dari fitnah kesyirikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak sarana yang harus ditempuh oleh seorang muslim di dalam rangka membentengi dirinya, melindungi dirinya, menjaga dirinya agar tidak terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mempelajari tauhid dengan benar. Ya, menjadikan pelajaran tauhid itu sebagai prioritas di dalam aktivitasnya menuntut ilmu. Yang namanya belajar itu tauhid dulu, kemudian tauhid lagi dan tauhid lagi. Iya. Kemudian di samping mempelajari, serius di dalam mempelajari ilmu tauhid, sarana yang juga sangat bermanfaat adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Di antaranya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya, lindungilah aku dan anak keturunanku dari fitnah kesyirikan. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik kepadamu sementara aku menyadarinya, aku mengetahuinya kalau itu adalah kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap apa yang aku lakukan sementara aku tidak mengetahuinya, aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengantar, ini adalah pendahuluan dari pengantar kajian tauhid, pembahasan tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik, ya. Apa yang bisa kita simpulkan pada pelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah bahwasanya tujuan penciptaan seluruh makhluk adalah agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata dengan menegakkan ketaatan kepadanya, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan mengikhlaskan agama seutuhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian yang kedua, hal teragung yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada seluruh makhluknya adalah tauhid, yaitu mengesakannya di dalam beribadah. Kemudian kebalikannya, ya, sedangkan hal yang sangat dilarang olehnya adalah syirik, yaitu beribadah kepada selainnya bersama dengan beribadah kepadanya. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan di sini pelajaran kita, ya, pada majelis yang ke-14 ini. Untuk majelis yang ke-15, 16 dan 17 insyaallah akan kita pakai untuk menguraikan sedikit keutamaan dari tauhid. Iya. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Naktafi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.